Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ketua Kenaziran, Bapak Ketua STM, para jamaah, Bapak dan Ibu. Pada hari ini saya diberikan tugas oleh BKM untuk berbagi cerita tentang sains dan Islam. Tadinya sudah saya persiapkan ini Bapak Ibu. Saya menjadi teringat sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Darwin pada malam pembukaan 2 hari yang lalu, bahwa ada beberapa yang dipromosikan, kata beliau ya. Jadi mungkin saya mungkin yang salah satu jamaah dipromosikan. Untuk itu mohon nanti Bapak dan Ibu memaklumi kalau apa yang kami sampaikan tidak sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu, karena ini baru dipromosikan. Bapak dan Ibu, topik yang dipilih ini sebetulnya sangat luas ya, sains dan Islam. Sejak beberapa hari saya ditugaskan dengan topik ini, saya mencoba membuka-buka buku dan jurnal yang terkait dengan ini. Ternyata sangat luas sekali Bapak Ibu. Ternyata dalam sejarahnya umat Islam ini pernah berkuasa 8 abad. Jadi lama sekali. 8 abad, mulai dari kehadiran Rasulullah sampai terakhir ditutup pada tahun 1924 dengan berakhirnya kerajaan Ottoman. Jadi dihitung semua kurang lebih 800 tahun umat Islam sebetulnya pernah mewarnai dunia. Bapak dan Ibu, saya sering dulu waktu sekolah itu ke British Library di London. Itu luar biasa besarnya, salah satu perpustakaan terbesar di dunia, dan saya jamin lebih separuh isinya itu cerita tentang Islam ya. Karena hampir semua di setiap sudut di sana dibukukan, diarsipkan, termasuk saya juga pernah melihat bagaimana hubungan dulu antara Iskandar Muda Aceh itu, kerajaan Aceh itu, dengan kerajaan Turki Utsmani. Di sana ada sejelas-jelasnya catatannya. Jadi makanya saya sampaikan bahwa 800 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Dan sebetulnya ini yang ingin saya sampaikan, seperti apa sumbangan umat Islam khususnya dalam sains dan teknologi ya. Banyak buku lain yang membahas tentang pembagian fase dari keilmuan Islam itu ya. Dibagi 3 dalam buku-buku secara umum. Ada abad-abad awal, ada abad pertengahan, dan abad menjelang kolonialisme. Jadi umat Islam itu sebetulnya terpuruk setelah diperlakukannya kolonialisme. Banyak sekali buku-buku kita ya yang diangkut ke Eropa saat itu, termasuk sebagian besar itu masuk ke British Library tadi. Jadi di sana banyak sekali buku-buku yang sebetulnya bukan lagi dari apa ya, bukan semuanya dari kertas seperti yang kita kenal sekarang ya. Banyak sekali dalam artefak-artefak, dan itu diangkut ke sana ya. Bapak dan Ibu, apa yang membedakan semangat kita untuk menuntut ilmu
sebagai umat Islam dengan yang bukan Islam. Ya tentu saja kalau umat Islam ini sangat didorong oleh landasan-landasan secara ketauhidan, secara syar'i dan sebagainya, sehingga banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang mendorong kita, yang memotivasi kita untuk belajar ilmu, belajar teknologi, ya. Demikian juga hadis Rasulullah sangat banyak. Saya baca bagaimana Rasulullah mendorong, bahkan memberikan jaminan-jaminan kemudahan kepada orang-orang Islam yang menuntut ilmu. Ya. Itu udah ganti dengan laptop musik, Pak. Iya. Mohon maaf, ini banyak sekali teknis yang salah sedikit ini. Kemana ini? Bapak ini udah coba. Gak nampak saya. Kemana? Oke. Tuh, copy dulu. Terus Ke USB ini, Pak. Oke. Langsung Ctrl V, ya, Pak. oke. Ctrl V. Bisa itu ya. Ya, itu dia ya. Ntar ya, Pak. Ya. Nanti ya. Ya, Bapak dan Ibu, pada saat Eropa itu sebetulnya masih gelap, yang di Eropa sendiri mereka akui itu sebagai zaman kegelapan, umat Islam itu sudah maju, jauh sudah maju. Banyak sekali bukti bahwa kemajuan Eropa sampai akhirnya nanti terjadi kebangkitan keilmuan yang kita kenal dengan Renaissance itu adalah juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu di dunia Islam. Jadi pindahnya kerajaan Bani Umayyah ke Spanyol itu, ke Andalusia itu, sungguh-sungguh membawa keberkahan bagi Eropa itu sendiri, ya. Bapak dan Ibu, kalau kita masih jalan-jalan ke Eropa umpamanya, pasti jamaah banyak yang jalan-jalan ke Eropa, kita masih melihat peninggalan-peninggalan bagaimana, ya, orang Eropa itu dulu masih gelap, masih percaya mistis, ya. Ada Stonehenge dan beberapa tempat yang lain yang masih bisa kita lihat hingga hari ini, bahwa mereka juga dulu adalah dunia gelap, ya. Bahkan di Eropa itu dulu 2/3 Eropa dulu, Bapak Ibu, sempat menggunakan bahasa Arab, ya. Dan ini sekarang yang dunia juga menggelapkan, seakan-akan umat Islam ini tidak pernah tampil di panggung dunia. Ini juga ada upaya itu sekarang, ya. Jadi saya kira kita harus mengenal kembali sejarah itu. Kalau Bapak dan Ibu pernah ke Spanyol, Bapak dan Ibu akan melihat bagaimana istana-istana di sana itu betul-betul, walaupun masih puing-puingnya, tapi kita tidak bisa, ya, tidak bisa menyangkal bahwa itu adalah peninggalan sisa-sisa kerajaan, sisa-sisa kejayaan Islam di sana, ya, Bapak dan Ibu. Sampai ke selatan Perancis masih kita lihat, ya, jejak-jejak umat Islam itu, ya. Makanya pada kesempatan ini sebetulnya saya hanya ingin menunjukkan saja kepada kita seperti apa sumbangan umat Islam itu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Sekali lagi, saya kalau membahas sejarahnya panjang sekali sejarah itu, ya. Dan di sana juga sangat banyak perbedaan, ya, untuk memahami sejarah. Tentu terutama orang Eropa sendiri, ya, memang
sebagian masih tidak bisa menerima begitu saja kalau kita ungkapkan bahwa ini dulu sebetulnya adalah bagian dari kebudayaan Islam. Bapak dan Ibu, mungkin sambil menunggu datanya, saya sampaikan satu persatu apa saja yang pernah disumbangkan oleh umat Islam. Pertama, sumbangan umat Islam itu adalah jam yang ada ini, Bapak Ibu. Ini dulu penemu awalnya itu umat Islam. Ya, di sini sudah lengkap sebetulnya saya buat ya. Ditemukan dulu masih jam air ya. Jadi jam ini juga nggak langsung seperti ini ya, kinetik seperti ini ya. Tapi jam air yang ditemukan oleh Al-Jazari di Diyarbakir di Turki Timur pada abad ke-14 ya. Sehingga nanti di sana ditemukan apa yang mereka sebut dengan jam gajah, elephant clock ya. Dan itu lebih berkembang lagi di zaman Raja Nasir ad-Din ya. Cuman hari ini jam yang mahal dan terbaik itu di Swiss ya. Jadi keluar dari umat Islam sendiri ya. Padahal sekali lagi kita yang menemukan itu, Bapak Ibu ya. Kalau kita ini sejarah ini lebih lengkap lagi bisa kita baca di dinding Greenwich. Tahu Bapak Ibu ya, menulisnya Greenwich. Di Greenwich itu di keluar sedikit dari kota London. Disitulah titik nol dunia ya. Dan di sana digambarkan siapa yang membuat jam pertama dan nama ini disebutkan ya. Jadi Bapak Ibu, ini artinya kenapa ini kita ungkapkan agar ada semangat kita kembali untuk merebut sains dan teknologi itu, untuk mendorong anak-anak kita, keluarga kita untuk kembali menyadari bahwa banyak yang hilang dari kita umat Islam ini. Bapak dan Ibu, yang kedua adalah catur, chess. Catur itu umat Islam menemukan, Bapak Ibu ya. Cuman sekali lagi sayangnya juara hari ini bukan umat Islam. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang main catur, ya nggak usah langsung dijudge, menghabiskan waktu dan sebagainya. Karena ini dulu ternyata dalam buku itu saya baca itu memang diciptakan dalam strategi perang saat itu. Jadi mereka bidakan itu ya dalam satu papan catur yang sederhana, dan inilah yang hari ini ya dimainkan oleh dunia ya. Itu ditemukan oleh Abu Bakar Al-Suli pada abad ke-9 di Samarkand dan dibawa ke Andalusia pada tahun 1058. Jadi catur sekali lagi itu adalah penemuan umat Islam. Tentu kita nggak perlu harus main catur semua hari ini, tetapi harus bangga kita dan jangan menjudge kalau ada umat Islam yang main catur ya, karena itu bagian dari strategi saat itu ya. Untuk saya nggak tahu apakah itu juga untuk mengasah pemikiran atau membuat tidak pikun sambungan dari Ustadz kemarin atau bagaimana, tapi itulah ya. Bapak dan Ibu, apa penemuan selanjutnya yang penting? Clean lens. Semua pembersih itu umat Islam yang menemukan itu, Bapak Ibu. Konsep pembuatan sabun itu umat Islam. Semangatnya karena kita kan harus bertaharah, harus berwudu, harus bersih. Jadi itu landasan kenapa umat Islam akhirnya menemukan itu. Ya. Tapi hari ini kalau di Indonesia rajanya ini adalah Sinar Mas. Mereka lah yang memegang produk semua hari ini terkait dengan clean lens ini. Ya, nggak ada umat Islam lagi. Ya.
termasuk di dalamnya parfum. Tentu parfum bukan ditemukan di zaman Islam, tapi sudah ada. Tapi pengembangannya itu sezaman dengan pengembangan sabun, ya. Jadi di sini tokoh Muslim ini adalah Az-Zahrawi. Ini sangat terkenal, ya. Salah satu tokoh kimia dunia, ya, yang memperkenalkan resep pembuatan sabun, ya. Dan di sini dicatat memang sudah ada sebelumnya ini dikembangkan di daerah Muslim sebelum dibawa ke Cordoba. Tetapi betul-betul menjadi sebuah industri sabun dia di Cordoba, ya, yang dikembangkan oleh Az-Zahrawi, ya. Bapak dan Ibu, apa penemuan lain lagi? Kamera. Kamera hari ini yang terkenal ya Sony, Nikon, apalagi yang lain. Gak ada punya umat Islam. Kita yang menemukan itu, ya. Tokohnya adalah Ibnu Haytami, ya. Hingga hari ini beliau masih dijuluki sebagai bapak optik dunia. Jadi kalau Bapak Ibu mengenal dulu waktu kita belajar SMA atau kuliah, ada kata refraksi, ya. Itu temuan beliau itu. Ya. Jadi berdasarkan refraksi itu, waktu beliau berwudu itu beliau melihat, iya ya, kaki kita itu kok seperti bengkok di air. Ya, maka ditimbulkannya lah ide bagaimana mengukur ini, apa gejala ini, fenomena apa yang terjadi. Ditemukanlah refraksi. Dari refraksi itu maka beliau meyakini bahwa ini bisa terekam sesuatu lewat peristiwa refraksi ini, ya. Jadi akhirnya memang terakhir ada hukum Snellius, ya, menyatakan bahwa sinar datang sama dengan sinar pantul dan sebagainya. Tapi sebetulnya, ya, Haytami inilah yang mengembangkan ini, ya. Sampai nanti ini juga sebetulnya yang mengilhami ditemukannya mikroskop. Ya, Bapak dan Ibu, dalam dunia pengetahuan itu, ya, ada 3 pilar utama yang membuat ilmu di zaman modern ini kembang. Pertama, penemuan mikroskop itu, ya. Penemuan mikroskopi itu, Bapak Ibu, ya. Dulu sebelum penemuan zaman mikroskop itu masih ada anggapan bahwa benda hidup itu berasal dari benda mati. Itu dulu. Makanya dulu tidak bisa disanggah teori-teori Darwin itu, karena duluan teori Darwin ada baru ditemukan mikroskopi. Dulu diletakkan mereka sisa makanan, maka dalam 2-3 hari akan timbul lalar, ulat dan sebagainya. Makanya ada anggapan kalau begitu benda hidup berasal dari benda mati. Tapi setelah ditemukan mikroskopi, semua itu menjadi terbantahkan, ya. Sehingga nanti akan banyak, termasuk penemuan kacamata, termasuk penemuan ini adalah akar dari Ibnu Haytami. Yang kedua adalah berkembangnya bioteknologi, ya. Bioteknologi itu luar biasa, ya. Banyak yang dibuat produk-produk baru, ya, akibat adanya bioteknologi. Makanya ada zaman bioteknologi, ya. Dan yang ketiga adalah zaman IT dan komunikasi. Jadi 3 ini yang membuat dunia ini menjadi kembang dari sisi sains dan teknologi. Sayang sekali memang 3 ini nyaris kita hanya sebagai penonton di Indonesia ini. Kita nggak pernah sekali ahli menjadi IT juga, nggak ahli juga mikroskopi, nggak ahli juga mengenai bioteknologi, ya. Bapak dan Ibu, apa penemuan selanjutnya? Kita mengenal, ya, kalau kita bertamu atau dalam jamuan kenegaraan,
atau acara-acara penting lain, ada yang disebut dengan 3 main course ya. Kan biasa itu Bu ya, ada Bapak Ibu ya, ada pembukaan, ada makanan utama, dan ada nanti makanan penutup. Itu yang memperkenalkan adalah dunia Islam. Ya. Jadi hari ini dimanapun kita harus melewati 3 main course ini. Tetapi kita lupa bahwa sebetulnya yang memperkenalkan itu dulu adalah dunia Islam. Ya, ini sangat jelas sejarahnya di sana. Ya, di buku yang saya baca ini ya. Bapak dan Ibu, apalagi itu kan udah siap operatornya. Jadi ada permasalahan kabelnya, nggak bisa dihidup dua. Jadi satu tampilan ini. Jadi saya yang gerakkan dari belakang, Bapak tinggal bilang next. Boleh Slide aja. berapa Pak? Slide ke-13. Bapak dan Ibu, apalagi temuan umat Islam yang luar biasa, sound system. Ya. Jadi nggak pantas lah kalau umat Islam hari ini anti dengan sound system ya. Cuman namanya yang terakhir ada mereknya TOA. Ya, kalau seorang umat Islam yang mengerti, pernah belajar keilmuan ini, bangga dia malah memakai pembesar suara ini, karena umat Islam yang mengembangkan. Dalam rangka apa? Ternyata juga dulu dalam rangka ibadah juga ini dikembangkan dulu. Walaupun akhirnya bergeser ya. Ya ini ya sound system ya. Ya, kita ini yang menemukannya. Sound system ini. Bahkan kita yang menemukan alat-alat perkusi seperti ini. Ya. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu. Kalau di buku aslinya itu dijelaskan secara detail bagaimana mereka buat dulu, seperti apa sejarahnya hingga terbuat ya. Ya. Selanjutnya fashion and style. Jadi kalau bahasa kita ini fashion show itu umat Islam dulu Bapak Ibu. Ya. Nah, cuman ya fashion show sekarang kan udah berbeda ya. Berbeda tentu. Tapi kita dulu itu ya. Fashion show, fashion and style. Ya. Bahkan di buku itu disebutkan lagi bahwa yang mengembangkannya ini namanya adalah Ziryab. Ya. Dikembangkan memang di Andalusia. Ya, dan bahkan dia yang memperkenalkan jenis pakaian untuk setiap musim di Eropa. Jadi sekarang kalau kita di Eropa itu kalau belanja ini musim apa nih? Musim semi. Maka baju yang dijual semua, sepatu termasuk ban mobil adalah ban mobil untuk musim semi. Kalau nanti musim panas tukar lagi baju mereka. Lain lagi yang ada di toko itu. Dan yang memperkenalkan itu di Eropa adalah Ziryab ini. Ya. Yang lebih menarik bagi saya pribadi adalah saya baca di sana bahwa Ziryab itu adalah salah satu tokoh sufi saat itu. Subhanallah, kok bisa tokoh sufi menjadi seorang tokoh fashion ya? Membuat baju dan sepatu dan sebagainya ya. Bapak dan Ibu, tentu adalah karpet ya. Karpet itu kalau sekarang lebih kembang di Turki ya. Ternyata dulu itu ditemukan di Tunisia pada abad ke-11 oleh Ibnu Badis ya. Dan dibawa ke Eropa pada abad ke-15. Ya, jadi ini 400 tahun umat Islam telah mengenal teknologi, atau lebih awal mengenal teknologi karpet ini 400 tahun dibanding kawan-kawan kita, saudara kita di Eropa ya. Gambar raja ini ya, sengaja ini saya buat. Ini raja Inggris yang secara resmi ya pada abad ke-15 itu ya menggunakan
karpet itu di istananya, ya. Bapak dan Ibu, apa penemuan penting lagi umat Islam? Sekolah. Jadi kalau ada menteri hari ini anti madrasah ini nggak pernah baca buku ini nih, ya. Yang mendirikan sekolah pertama di dunia itu adalah umat Islam. Itu di Syria, di Damaskus, Syria pada abad ke-8 abad ke-8, ya. Ya, jadi tentu sekali lagi ini budaya yang bagus, mestinya yang kita teruskan, ya, agar umat Islam selalu berpikir bagaimana mendirikan sekolah, ya. Bapak dan Ibu, ini lagi Bapak Ibu, universitas pertama itu yang mendirikan adalah umat Islam, ya. Di Eropa pun sejarah itu disampaikan, ya. Saya dulu sekolah di University of London, ya. Di sekolah kami itu disebutkan bahwa University of London itu pecahan dari University Oxford. Jadi ada 3 universitas besar di Inggris itu, Oxford University, terus Cambridge University, dan University of London. Tetapi disebutkan dalam sejarah itu, Oxford itu sendiri juga itu belajar dari Andalusia, dan di Andalusia itu juga belajar dari Maroko. Jadi artinya ya universitas ini adalah budaya umat Islam. Mestinya tidak boleh lagi ada keluarga muslim ini yang tidak masuk ke universitas, ya. Memang sengaja saya tampilkan di sini bahwa ada klaim bahwa yang tertua itu adalah Universitas Al-Azhar. Sebetulnya tidak, ya. Yang tertua itu justru ini Universitas Zaituna, ya, yang berdiri pada tahun 732 di Tunisia. Baru universitas yang nomor 2 tertua adalah Al-Khawariyin di Maroko, dan yang ketiga adalah di Kairo. Kalau yang termodern pertama ya Kairo, tapi bukan yang tertua. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat juga bagaimana gedung-gedung termasuk di Amerika, termasuk di di Eropa, gedung-gedung universitas mereka itu lebih banyak yang bergaya Al-Azhar Kairo ini. Ya, ini kan salah satu bangunan tertua di Al-Azhar Kairo, ya. Ini sudah masjid sekarang. Ya. Mereka sebetulnya yang mengikuti kita, ya. Bapak dan Ibu, matematika ini bapak aljabar dunia itu ya umat Islam, ya, Al-Khwarizmi, ya. Beliaulah yang meletakkan dasar-dasar aljabar itu, ya. Jadi anak-anak kita harus didorong ini, harus diberitahu ini bahwa jangan merasa sulit belajar matematika, ya, apalagi malas belajar matematika, karena memang ini ilmunya umat Islam, ya. Dan ini sudah diakui dunia, ya. Trigonometri, ini ilmu ukur sudut. Ini salah satu dulu yang agak kita hindari mungkin, ya, waktu sekolah, ya. Sinus, kosinus, tangen, kotangen, dan lainnya. Dan ternyata Bapak Ibu, yang mendirikan ilmu itu adalah umat Islam, namanya Nasir ad-Din al-Tusi, ya. Jadi ini dia, ya. Demikian juga geometri, Bapak Ibu, ya, ilmu-ilmu bidang, ya. Ini dikembangkan oleh Abu Sahal Al-Kuhi, ya. Saya membaca buku tentang beliau ini, luar biasa sumbangannya terhadap geometri itu, ya.
Saya juga berterima kasih sebetulnya ya kepada BKM menugaskan ini. Jadi beberapa hari itu saja saya menjadi apa ya Bapak Ibu, menjadi terkesima luar biasa dulu umat Islam di awal itu ya. Ya. Bapak dan Ibu, kimia, saya kebetulan dosen kimia. Ya, kimia ini adalah memang umat Islam yang mengembangkannya ya. Dan banyak sebetulnya, bukan hanya Al-Razi, Al-Kindi ya, karena bukan hanya kimia, termasuk ilmu herbal itu bukan Cina yang mengembangkannya ya, tetapi justru kembang pertama itu adalah di kedokteran umat Islam ya. Bapak dan Ibu, dulu di awal-awal masih ada sejarah kimia ya, mata kuliah sejarah kimia. Dan di sana sangat jelas disampaikan bahwa keterlibatan umat Islam di awal-awal pengembangan kimia itu sangat tinggi. Sama halnya dengan di awal juga ya, kalau ada Bapak Ibu kedokteran di sini dari kedokteran, dulu ada sejarah kedokteran dan di sana juga banyak ya diberitahukan bagaimana peran umat Islam itu dulu. Ya, sayangnya mata kuliah itu sekarang dihapus ya. Katanya tidak sesuai dengan konsorsium, padahal itu penggelapan sejarah jadinya ya. Ya. Bapak dan Ibu, termasuk pasar. Tapi catatannya, pasar yang dimaksud di sini adalah pasar yang berbasis produk. Ya, ini dulu dikembangkan di Mesir. Sebelumnya ya diberitahukan di sana bahwa pasar dulu ya apa saja yang ada. Ya, ternyata di zaman kerajaan Fatimiyah itu pasar itu dibagi-bagi, ada pasar buah, ya, ada pasar barang, ada pasar sama seperti kita hari ini ya. Kalau kita di pasar pusat pasar Medan itu kan ada pasar khusus sepatu saja, jam saja dan sebagainya. Rupanya itu dulu dikembangkan pertama sekali di Mesir ya pada kerajaan Fatimiyah. Artinya ya kita umat Islam itu kalau perlu kembali ke pasar lah. Dagang itu saya kira sesuatu yang pekerjaan yang halal ya, yang Rasulullah sendiri juga adalah seorang pedagang. Bapak dan Ibu, dam, saya pikir selama ini dam ini ahlinya Belanda, rupanya tidak ya. Dam ini, dam dunia terbaik itu ada di Tunisia, dan rupanya Belanda itu belajar dari orang Tunisia dan orang Maroko. Ya, subhanallah. Luar biasa, ya. Apa semangat umat Islam yang lain adalah kincir angin. Ya, dulu pertama saya sampai di Belanda, ya saya ya biasa ya kita jalan ke Amsterdam ya. Itu banyak sekali kincir angin di sini dan bangga sekali, kita senang sekali melihat. Ya, beberapa hari ini saya baru tahu bahwa ternyata kincir angin itu malah sudah ada di zamannya Khulafaur Rasyidin yang kedua, Umar bin Khattab. Luar biasa. Ya, jadi pada saat itu Umar itu radhiyallahu anhu itu meminta agar menumbuk gandum itu sudah menggunakan sistem kincir angin. Ya. Ini saat ini yang paling kembang kincir angin ini saya lihat di Eropa dan di Jepang. Di Jepang itu setiap desa satu kincir anginnya yang itu bisa digunakan untuk menyuplai energi untuk satu desa itu, ya. Sekali lagi ini adalah sumbangan umat Islam ya. Ya. Apalagi Bapak Ibu, industri pakaian, tekstil. Ya. Dulu itu pusatnya di Syria dan Palestina. Ya. Kalau kita lihat juga ya bagaimana kiswah itu dari dulu ya selalu dipilih dari pakaian-pakaian yang terindah ya untuk digunakan menutup sebagai kiswah dari Ka'bah itu ya. Jadi saya kira ini sangat
sangat sangat bisa dipahami. Bapak dan Ibu, yang paling penting hari ini vaksinasi. Vaksinasi ini umat Islam yang menemukan konsepnya. Kenapa harus vaksin? Kenapa harus dilemahkan? Itu umat Islam, dokter umat Islam. Ya, cuman namanya bukan vaksin saat itu, tapi ASI namanya. Ya, jadi ini tentu menjadi perhatian kita ya, mestinya. Ini coba Bapak Ibu lihat ya, di Turki itu di perangko mereka sudah ada gambar yang pakai vaksin. Ya. Dan memang Turki yang menjadi pusat pengembangan vaksin ya. Kertas. Memang kertas ini bukan baru dikembangkan di negara Islam, di Mesir, tetapi memang sudah dikembangkan di Cina ya. Ternyata ada budak yang sampai di Cina yang memahami teknologi ini, tetapi baru betul-betul kembang bagus ya setelah dikembangkan di Mesir ini. Jadi ini pada abad ke-8 ya sudah ada ya. Selanjutnya Bapak Ibu, rumah sakit. Rumah sakit ini umat Islam yang mendirikan. Ya. Itu pertama dibuat di Baghdad. Ya. Dari sebuah literatur yang saya baca, Baghdad inilah sering menjadi trigger ya untuk memulai sesuatu yang baru untuk teknologi, sains dan teknologi. Luar biasa. Ya, sayang sekali ya saat itu dibombardir habis oleh Amerika sehingga kita dan anak-anak kita tidak sempat menyaksikan seperti apa kontribusi Baghdad itu. Ya, Bapak dan Ibu, termasuk teknologi untuk surgery ini ya, untuk membedah ini adalah umat Islam yang melaksanakan yang pertama ya. Itu pelopornya adalah Ibnu Al-Kuf pada abad ke-13 dari Syria. Ya, yang pertama mempraktekkan tindakan operasi kepada pasien. Bapak dan Ibu, bone fracture. Jadi kalau ada patah tulang ortopedi ini, ya sekarang kan bisa diganti ya, diganti jadi dipin atau apalah, bahkan ada artificial bone diganti, ya. Ternyata itu dulu diperkenalkan oleh Ibnu Sina, ya pada abad ke-15. Tentu Ibnu Sina ini, beliau ini sudah ilmuwan di Andalusia, Cordoba, ya. Bapak dan Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Harapan saya agar kita tergugah, kita juga bangga ya. Ternyata umat Islam ini adalah pelopor dalam sains dan teknologi. Kita hari ini seperti terpinggirkan, kita hari ini seperti tidak pernah tampil dalam dunia sains dan teknologi ini. Ya. Ternyata buku-buku ini mengungkapkan dengan sangat jelas bahwa umat Islam pernah berperan. Yang paling penting adalah bagaimana kembali kita berperan. Ya. Kita kembali yang memimpin pasar, kita kembali yang memimpin sains, dan kita yang kembali memimpin teknologi. Tentu tadi saya sampaikan bahwa ada seorang ilmuwan ya dari Maroko, saya baca bukunya, beliau menyampaikan ya, kalau Bapak Ibu melihat bisa ditampilkan gambar apa itu yang Amerika ke bulan itu, slide ke-7. Bapak dan Ibu, apa yang membedakan atau apa ya membedakan motivasi umat Islam dengan yang bukan Islam? Tentu motivasi kita adalah bagaimana dengan pengembangan sains dan teknologi itu kita mencapai ridho Allah. Ya.
Sementara tentu kita bukan menuduh ya, tetapi setidaknya kami pernah juga ikut ya dalam pengembangan teknologi seperti ini di Eropa, bahwa memang akhirnya yang menjadi tujuan mereka adalah bagaimana mendapatkan keuntungan dari pengembangan teknologi itu sendiri. Jadi itu mestinya yang lebih mendorong kita ya, selain tentu mendapat keuntungan, juga adalah bagaimana kita mendapatkan ridho Allah dengan pengembangan teknologi ini. Saya kira ini pengantar diskusi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Saad Mugia yang sudah memberikan pencerahan kepada kita.